Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safa Zahra. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya di Prodi Manajemen. Kepada Bu Ulfa Rahmi, SPD, MPD, izinkan saya untuk membuat video project yang Ibu kasih, dan saya memilih tema dengan Gen Z dan pemilihan kepala daerah 2024, memilih atau golput. Jadi di pendahuluan ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama adalah pentingnya berpartisipasi pemilu untuk demokrasi. Yang kedua ada Gen Z sebagai kelompok pemilih signifikan. Yang ketiga fenomena memilih atau golput. Yang terakhir ada tujuan penelitian. Mari kita ke penjelasannya. Yang pertama ada pentingnya berpartisipasi pemilu untuk demokrasi. Ini menekankan bahwa berpartisipasi itu dalam pemilu merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Setiap suara yang diberikan berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu. Kedua, Gen Z sebagai kelompok pemilih signifikan. Generasi Gen Z menjadi salah satu kelompok demografi terbesar dalam pemilu 2024. Dengan karakteristik yang tumbuh di era digital, mereka memiliki potensi besar mempengaruhi hasil pemilu. Yang ketiga, memilih atau golput. Antara dua tren utama ini di kalangan Gen Z, mereka yang sangat antusias berpartisipasi dan mereka yang memilih golput atau tidak menggunakan hak pilih. Fenomena ini terjadi salah satu isu utama dalam penelitian. Nah, yang keempat nih, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berfaktor pada motivasi yang mendorong Gen Z untuk memilih. Ada juga hambatan yang membuat sebagai dari mereka golput. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu. Pasti di antara kalian semua bertanya-tanya nih, mengapa Gen Z memilih dan mengapa Gen Z nih pada golput. Jadi, mengapa sih Gen Z memilih? Karena kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungannya yang pertama. Terus harapan perubahan nyata melalui pemilu, kampanye kreatif dan informatif di sosial media. Terus mengapa sih Gen Z ini golput? Karena ketidakpercayaannya terhadap kandidat. Pasti mungkin ada kandidat yang kurang gitu kan di hadapan para Gen Z. Terus juga ada kurangnya edukasi politik. Yang ketiga ada apatisme terhadap sistem politik. Jadi ternyata ada dampak partisipasi pada Gen Z loh. Itu ada potensi mempengaruhi hasil pilkada, penguat legitimasi pemilu, ada fokus kebijakan lebih relevan dan inklusif, dan yang terakhir ada inspirasi keterlibatan politik ke kelompok lain. Selanjutnya ada strategis peningkatan partisipasi. Itu ada beberapa. Yang pertama ada memanfaatkan media sosial untuk edukasi politik. Itu media sosial merupakan salah satu platform utama yang digunakan oleh Gen Z. Melalui media ini, edukasi politik dapat dilakukan dengan cara yang menarik, seperti kita buat video pendek atau diskusi interaktif untuk menjelaskan pentingnya sih perannya mereka dalam pemilu. Yang kedua ada kampanye kreatif. Kampanye kreatif ini seperti contohnya ada tantangan daring atau online challenge yang melibatkan Gen Z secara langsung dalam aktivitas online yang berhubungan dengan pemilu. Ada juga seperti konser yang menggabungkan acara hiburan dengan pesan-pesan politik untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus informatif. Ada juga contoh lain seperti kita kayak nobar gitu, nobar bola gitu kan. Pasti kan nobar dulu nih, baru nanti ada kayak kampanyenya. Terus yang ketiga ada kolaborasi pemerintahan, organisasi masyarakat dan komunitas lokal. Jadi di sini pemerintah itu membuat kebijakan yang mendorong partisipasi pemilih muda.
Terus juga organisasi masyarakat menyediakan ruang diskusi netral dan edukatif. Eh, komunitas lokal itu mengadakan kegiatan seperti simulasi pemilu atau workshop untuk memberikan pengalaman langsung kepada Gen Z. Oke, sekarang sudah dari kesimpulan. Saya memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, ada Gen Z yang memiliki potensi besar yang mempengaruhi hasil Pilkada 2024. Yang kedua, ada tantangan. Dan yang ketiga, ada solusi. Mari kita bahas satu-satu kesimpulannya. Yang pertama adalah potensi besar Gen Z. Gen Z sebagai kelompok pemilihan signifikan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil pilkada dengan jumlah yang sangat besar dan keterlibatannya yang potensial. Suara mereka menjadi salah satu faktor dalam penentuan hasil pemilu. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan itu ada 2, itu kayak apatisme politik, sikap tidak peduli terhadap proses politik yang sering muncul dari ketidakpercayaan pada sistem. Yang kedua, ada ketidakpercayaan terhadap kandidat. Banyak banget Gen Z, bukan Gen Z aja sih, yang merasa kandidat tidak mewakili aspirasi mereka atau tidak menawarkan program yang sangat relevan. Yang ketiga itu ada solusi yang diajukan. Nah, solusi itu saya kasih itu ada 2, ada kampanye kreatif yang menggunakan perdebatan yang relevan dengan gaya hidup Gen Z, seperti media sosial atau acara interaktif. Terus yang kedua ada edukasi politik yang inklusif, itu memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi dan bagaimana sih suara mereka dapat membawa perubahan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.